Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tahukah kalau ternyata tidak semua pegawai P3K atau mungkin ASN di dalamnya juga termasuk ya, bahwa di dalam penerimaan tunjangan hari raya itu tidak semua P3K itu akan menerimanya gitu ya. Nah, kenapa demikian? Jadi ternyata ini sudah juga diatur ya di dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini nomor 23 tahun 2025 maupun di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 gitu. Nah, tentu banyak guru-guru ini yang bertanya ya bahwasanya kenapa sudah selesai lebaran tapi THR-nya belum juga tak kunjung cair gitu. Nah, eh, memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kemarin itu banyak yang berkomentar ya mengeluhkan terkait dengan keterlambatan pencairan THR maupun tunjangan profesi guru gitu ya. Nah, hingga pada hari setelah hari Lebaran itu juga belum juga ada tanda-tanda pencairan. Tetapi ada juga beberapa yang sudah cair bahkan pada saat hari raya Lebaran gitu. Nah, tetapi di dalam video ini yang ingin saya bahas itu terkait bahwa pada golongan kategori apa saja sih guru-guru P3K itu tidak mendapatkan tunjangan hari raya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita bahas ini lebih dalam, Bapak Ibu yang ingin ya mendownload e-book, kemudian untuk bisa dijadikan untuk mengajar, baik itu juga untuk pegangan guru maupun untuk pegangan siswa, ataupun modul-modul untuk PPG yang saat ini sedang berjuang untuk PPG, itu bisa mendownloadnya di link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, baik Bapak Ibu, jadi saya lanjutkan bahwasanya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden maupun Menteri Keuangan, di mana peraturan itu kalau yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2025, sedangkan untuk peraturan Menteri itu adalah Menteri Keuangan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2025. Artinya kedua aturan ini kan dikeluarkan per tahun 2025 ya. Nah, kalau kita lihat ternyata di dalam aturan ini selain membahas terkait dengan PNS-PNS yang siapa saja golongan yang bisa mendapatkan tunjangan hari raya, tunjangan profesi guru maupun gaji 13, itu sudah semuanya dibahas di dalam dua peraturan tersebut ya, dua peraturan ini. Tetapi ada juga yang tidak kalah penting, ternyata tidak semua pegawai P3K itu ya, khususnya P3K itu bisa mendapatkan tunjangan hari raya. Jadi kalau kebetulan ada teman-teman guru yang bertanya ya bahwa kenapa sih saya tunjangan hari raya saya dapatkan gitu ya. Nah, itu mungkin bisa melihat dari dua aturan ini, kategori. Nah, ini yang akan saya bahas ya di dalam video ini ya. Tetapi di dalam aturan ini juga Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kalau Bapak Ibu sampai detik ini itu belum mendapatkan mendapatkan THR ataupun tunjangan profesi guru, maka itu akan akan diselesaikan setelah Lebaran gitu. Nah, untuk masalah tunjangan profesi guru di tahun 2024 itu saya belum mendapatkan kepastian penjelasan apakah akan segera diberikan gitu, karena itu juga merupakan hak-haknya Bapak Ibu guru ya. Mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu guru bisa menanyakannya langsung di dinasnya masing-masing ya, karena itu masih wewenangnya dinas ya. Sedangkan kalau yang 2025 itu kan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Nah, itu yang ini. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke bagian dinasnya. Jadi alangkah lebih bagusnya itu bertanyanya jangan satu dua orang, tapi lebih berkelompok. Jadi meskipun teman-temannya sudah dapat, itu tolong dibantu teman-temannya untuk mendampingi teman-temannya yang lain yang belum mendapatkan ini untuk bertanya ke dinasnya. Ini terutama bagi teman-teman guru yang tunjangan profesi baik itu 50% maupun 100% di tahun 2024 itu belum didapatkan ya. Jangan datang hanya cuma satu dua orang. Itu pasti tidak akan pernah tidak akan pernah dihiraukan gitu ya. Jadi sebaiknya datangnya lebih rame-rame gitu. Itu akan lebih bermanfaat gitu. Nah,
kita lihat saja Bapak Ibu. Jadi di sini sudah saya highlight. Jadi untuk mempercepat video biar tidak terlalu panjang, itu ada kalau di peraturan Menteri Keuangan itu kalau tidak salah tadi ada di halaman 13 atau 14 gitu ya. Kalau nggak salah 13 kalau nggak salah. Nah, itu eh, yang akan mempengaruhi apa Bapak Ibu bisa bertanya-tanya ya terkait dengan apa ini kira-kira saya kenapa kok tidak mendapatkan apa tunjangan hari raya dibandingkan dengan yang lain karena saya juga merupakan pegawai ASN gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu di pasal berapa ini saya lupa ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya di halaman 12 ini di halaman 11 ya 11 12 di situ di poin 24 itu tunjangan hari raya dan gaji 13 bagi P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berlaku ketentuan. Jadi ada ketentuan-ketentuan bagi pegawai P3K itu tidak mendapatkan apa tunjangan hari raya maupun gaji 13 itu seperti ini ketentuannya. Jadi yang pertama itu adalah P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun Bapak Ibu. Itu diberikan tunjangan hari raya dan gaji 13 ya. Itu akan mendapatkannya secara proporsional sesuai dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima gitu. Itu kalau yang kurang dari 1 tahun. Itu berarti yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji 13. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan. Jadi teman-teman guru ya yang baru bekerja tapi kurang dari 1 bulan, maka artinya 1 bulan kalender ya sebelum hari raya itu maka tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya ya di tahun 2025 ya. Itu tidak akan diberikan gitu. Nah, kemudian P3K dengan masa kerja kurang dari juga 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025 juga tidak akan diberikan gaji 13. Jadi bagi teman-teman ASN khususnya untuk P3K yang merasa bahwa khususnya untuk pada poin B dan poin C yang merasa bahwa masa kerjanya itu kurang dari 1 bulan, baik itu sebelum hari raya maupun yang sebelum tanggal 1 Juni 2025, maka itu tidak akan diberikan gaji 13 ataupun tunjangan hari raya. Gitu ya Bapak Ibu, jadi harus dipahami terkait dengan hal itu tersebut. Nah, begitupun juga di peraturan pemerintah itu sudah juga dibahas. Jadi terkait dengan apa ketentuan siapa yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya maupun tunjangan gaji ke-13 itu juga sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, kedua aturan ini sudah saya bahas sebelumnya bahwa ini sudah kuat gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Jadi sama gitu ya. Pada poin A, B, C-nya sama gitu. Jadi ada ketentuan yang diberlakukan oleh kedua aturan ini untuk teman-teman guru khususnya pegawai ASN yang bagian P3K itu berkaitan dengan pembayaran tunjangan hari raya maupun tunjangan gaji ke-13. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi teman-teman yang baru lulus P3K, kemudian nanti sebelum 1 Juni itu baru lulus mungkin ya tentu tidak akan mendapatkan gaji ke-13 gitu. Nah, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Ya, tetap semangat. Saya doakan buat teman-teman guru yang belum mendapatkan tunjangan hari raya maupun tunjangan profesi guru baik itu di tahun 2024 maupun yang 2025 semoga bisa segera tercairkan. Nah, itu adalah hak-haknya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu guru layak untuk memperjuangkan itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.